gue selaku moderator Niki dan rekan gue moderator 2 karena di sini kita mau ngebahas apa sih nih? Nah, ini kita mau ngebahas mending kuliah offline atau kuliah online. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu yuk sama teman-teman yang ada di sini. Boleh dong kenalin diri kalian masing-masing nih. Boleh. Halo, perkenalkan nama gue Feni. Halo, perkenalkan nama saya Risma. Halo, nama gue Aliana. Halo, nama aku Putri. Nah, kesibukan kalian nih apa nih minggu-minggu ini gitu? Apa ada tugas atau ada? Apakah tugas udah banyak banget nih kan sebagai anak Sebagai kuliah nih, mahasiswa mahasiswa juga. ya nih. Ya, jadi kalau untuk minggu-minggu ini kita ada kegiatan dan itu penuh kegiatannya dengan tugas kelompok. Presentasi juga, bikin makalah, banyak tugas-tugas. Iya sih, karena kita juga baru mulai lah hitungannya ya. Iya. Kita juga baru masuk, jadi masih diituin sama tugas-tugas dan persiapan buat UTS juga nggak sih? Itu. Ya, apalagi UTS itu menjelang 2 minggu lagi. Iya, bener, nggak berasa nggak ya. Ya, jadi tugas-tugas EKT 1 tuh langsung Lagi banyak-banyaknya dari semua mata kuliah. Kalian selama di kuliah ini pernah gak sih masuk offline gitu? Apa belum pernah sama sekali masuk kuliah offline? Apa masih seterusnya daring gitu? Ada beberapa sih mata kuliah yang emang offline dan ada yang online juga. Iya, tergantung dari dosennya juga sih. Iya sih, Dia kita- mintanya online atau Kita nggak bisa nebak dia mau online atau offline. Berarti di mix gitu kali ya. Iya. Jadi seminggu offline, seminggu online. Tapi ada beberapa dosen yang emang nggak mau offline, jadi Nah, ada iya. beberapa dosen yang minta full online. Full online gitu ya? Untuk masih ada perkembangan COVID kali ya? Masih Iya. banyak banget COVID ini nih. Terus mau nanya nih, kalian tuh seneng gak sih ketemu teman-teman atau ketemu crush kalian Iya, gitu? ya senang sih pastinya, karena kan kita juga semester 1-2 tuh online kan, kita offline baru semester 3 ini. Jadi kayak ya senang ketemu teman-teman, tapi mungkin ada juga yang kerja mungkin sama offline juga ada yang setuju nggak setuju juga sih. Gitu. Menurut kalian? Kalau menurut Liana gimana nih pendapatnya? Kan ini pendapat Risma. Kalau Liana gimana nih tentang perkuliahan offline gitu dan ketemu orang yang disuka gitu? Emang ada? Ada nggak sih? Ada nggak sih? Ada nggak sih? Apakah dari anak teknik? Oh, itu panas Baru lagi. rasa lagi. Kalau Banyak kan cowok-cowok ganteng tuh teknik gitu ya. Apakah ada? Kalau untuk kayak begitu sih kayaknya enggak sih ya, kayak lebih ya udah kayak kuliah ya udah ketemu teman-teman ya senang sih. Cuman kalau waktu pas awal-awal kayak mungkin karena belum pernah ya, kayak masih pertama gitu kayak ya senang, cuman kayak kok kayak gini ya, oh ternyata kuliah offline tuh kayak gini rasanya gitu. Karena kan dari awal kan kita kuliahnya online, jadi kayak ya udah cuma di HP doang, terus kayak ngeliat mereka cuman Shock cuman ya. iya, kayak Shock oh ternyata banget orangnya kayak gitu. gini gitu. Lebih tepatnya baru benar-benar ngerasain kehidupan Nah, kuliah iya. tuh pas semester 3 ini kayak benar-benar Iya, kuliah. apalagi pas pertemuan sama dosen. Itu Iya. rasanya beda banget. Iya, deg-degan iya. Feelnya dapet lah. Iya, ya. banget. Ya, karena kan selama ini kita cuma Lihatnya di Nggak di layar, gitu. Dan ini kalian harus bertemu langsung Iya. gitu ya. Kalau menurut kalian ada nggak sih dosen yang nyebelin gitu atau dosen yang paling menjengkel gitu gimana tuh? nggak ada. Kalau nyebelin sih nggak ada, tapi masalah tugasnya itu Iya. sekalinya ada langsung numpuk. Aduh itu tuh emang kayak capek banget ya. Tugas EKT berdekatan dengan tugas harian itu kayak oh my god. Iya sih benar. Aku pernah ngerasain juga kok soalnya. Nah, selanjutnya ini kan bahas offline ya. Kalau bahas online ini ada gak sih ada kendala apa selama perkuliahan online? Nih boleh nih suaranya dari Deput gimana nih pendapatnya? Pasti sih, pasti banget, apalagi gue tipikal orang yang gampang ke-trigger akan sesuatu. Jadi kadang kalau misalkan dosen lagi ngejelasin tuh ada orang lewat atau ada mama gue manggil atau apa tuh pasti langsung ke distract gitu. Cepet banget ya dibanding offline gitu ya. Jadi kadang kayak belum lagi apa sinyal kalau hujan gitu kan kita nggak bisa nebak ya. Terus kalau dosen ngejelasin kadang dosennya ada gangguan lah apalah gitu. Jadi kadang materinya tuh nggak 100% nangkep gitu. Jadi lebih Itu sih efisien kalau offline ya. Iya, kalau Oke. untuk gue Kalau pribadi. gimana nih kalau untuk Feni? Enakan online apa offline? Kalau dari gue sendiri enakan offline. Offline. Karena kalau misalnya online itu gue sering banget terkendala di listrik. Di rumah gue tuh sering mati lampu. Dan Betul. jika lagi gimit nih,
tiba-tiba mati lampu. Nah itu tuh gue harus keluar rumah untuk nyari sinyal. Dan bahkan gue pernah gimit mata kuliah Patomi waktu semester 2 dan itu gimit di jalan. Dan 3 SKS juga. Waduh, sulit banget tuh ya. Gimit sambil di jalan. Itu beneran Susah fokusnya sih iya, ya. kalau begitu. fokusnya ke distract banget tuh ya. Kalau dia tuh gue yakin nggak bisa tuh. Bahkan kayak aduh pusing nih pasti gitu kan. Nah pas kalian kuliah online tuh kalian pernah nggak sih ketiduran gitu loh di tengah-tengah mata kuliah nih kan? Itu kayaknya sebuah mahasiswa yang Iya, pernah bener. ngerasain online school gitu nggak sih? Karena ya cuma kita ngedengerin doang terus Iya. ya Apalagi ujung-ujungnya kameranya mati kan. Nah, Oke. Iya. Waduh. Terus kelasnya kelas pagi atau nggak siang habis makan siang itu tuh jam-jam rawan lah. iya. Jadi kalian tuh kayak lebih happy di offline, lebih ketemu banyak orang, bersosialisasinya tuh lebih oke gitu kan Iya. dibanding online. Terus lebih banyak ngobrol juga sama teman-teman, jadi lebih banyak tahu teman-teman gitu loh. Gitu sih. Terus perbedaannya nih kuliah online apa offline itu gimana sih perbedaan menurut kalian? Coba deh Liana, gimana perbedaannya? Jelas beda gak sih? Jelas Banget sih, perbedaan itu beda gimana gitu? banget. Karena kayak kalau misalkan online ya udah kita di rumah gitu ya, yang apa contoh perbedaan paling simpel gitu. Kalau online ya udah kita bisa di mana aja gitu. Kalau offline kan ya harus di kampus mau nggak mau gitu. Oh iya. Lagi pula kalau misalnya di kampus pakai bajunya formal ya. Iya, nggak bisa. Sebenarnya juga nggak harus formal juga sih, tapi kayak lebih Sopan. iya harus ngerti pakaian lah kita Harus gimana mempersiapkan gitu. diri. Iya. Iya. benar. Intinya kalau offline tuh lebih banyak sih persiapannya Iya. dari pakaian, baju, terus pakaian baju, dari baju, terus buku-buku yang harus disiapin, materinya gitu. Bukan berarti online juga materi nggak disiapin ya. Mungkin kalau online kan ibarat kata dosennya nggak ngeliat nih. Wah, apa ada nih Pak dosen nih, jangan udah gini nih. Iya gitulah. Apalagi kan biasanya kalau cowok nih ya, dia tuh kadang atasnya doang yang rapi, padahal bawahnya tuh celana pendek biasanya. Sama sih Iya, cewek juga. Cewek juga. juga gitu tahu. Sekarang ada daster, cuma pakai Kardigan atau nggak Iya, kayak pakai mandi kerudungnya gitu kan. langsung aja Iya, tuh. bener. Terus kardigan, daster. Tapi kadang nggak pakai kardigan juga, baju pendek cuma Iya, pakai langsung kaos. jilbab. Iya, karena di layarnya itu cuma Iya, setengah. nggak kelihatan. Kelihatan udah mandi padahal belum mandi ya. Iya. Aduh nih, parah nih kalian nih. Gak boleh contoh nih ya yang Jangan begini. dicontoh ya teman-teman. Nggak, tapi kayaknya kalian semua juga gitu nggak sih? Yang Pasti kan. online Pasti sih, pasti ada relate sama kita. Pasti ada yang begitu dan enggak ada. Ah. Kayaknya yang Tapi 90% Iya, tuh bakal pasti mengikuti kayak gini. relate banget sama kita. benar. Nah terus dari jarak rumah kalian ke kampus tuh ada ininya nggak sih? Kayak kan offline kan biasanya kan langsung tepat waktunya gitu kan. Kalau misalnya online itu ya kadang suka ngaret gitu loh. Ini gimana nih sebagai rumahnya jauh? Siapa nih yang rumahnya paling jauh nih? Siapa? Kayak Fanny deh. Wah, rumah gua sih yang jauh. Jadi di mau Jauh Oh, banget jauh itu. banget. Iya, mau. jarak dari rumah gua ke kampus itu sekitar 25. Kilometer. Iya. Buset. Itu sekitar berapa jam itu Berapa kalau? menit? Hitungan Apa jam? jamnya tuh sekitar 1 jam. Itu 1 jam kalau nggak macet. Kalau Kalau macet? macet itu bisa sampai 1 jam 20 menit. Kalau kesini naik apa? Kalau misalnya offline itu Grab atau mobil, Motor. naik motor. Oh, naik motor, pakai sadar, pakai helm kan? Iya dong. Gila dong. Banyak pengulangan nih. Nanti tiba-tiba di stopin. Kendalanya jauh banget ya, rumahnya jauh banget ya. Jauh banget. Ini kalau Risma, rumahnya Sama di mana? sih, sepatan juga sebenarnya nggak beda jauh. Cuman memang Cuma selisih 20 menit. kabupaten, Iya. maklum kabupaten sama Tangerang mungkin ya itu doang sih kendalanya di situ. Apa sih apalagi kalau misalkan macet, aduh apalagi di Sepatan tuh banyak banget pasar. Maaf nih, macet di mana-mana itu sih kendalanya. Dan angkot di jalan itu benar parkirnya banget, tuh aduh enaknya ya. Iya sih, pasti kalau rumah jauh tuh kendalanya banyak banget ya guys. Kayak macet di pasar, macet anak sekolah, orang kerja itu berjadi berani satu kalau kita offline pagi. Kalau kira-kira tuh kalian berangkat dari rumah ke kuliah tuh berapa lama sih? Maksudnya kayak
dalam memakan waktu tuh berapa lama gitu? Kalau gue sih deket ya, jadi kayaknya 10 menit juga udah nyampe. 10 menit, beda dong sama dia. Iya 10 menit, 10 sampai 15 menit. Kayaknya nggak ada apa-apanya ya pun ya apa? Iya. Kabupaten. Bro, saya juga kabupaten nih. Oh. Jauh. Jangan ngejek gitu. Iya. Karena kadang tuh kabupaten tuh kadang suka dikatain macet banget gitu. Tapi Kawasan industri. beneran Tapi emang macet nggak? Ada bener-bener macet itu tuh. Kalau misalnya orang berangkat kerja, orang pulang kerja, orang istirahat tuh pasti macet di situ tuh. apalagi kalau jam 7, jam 12, jam 5 sore. Aduh, itu macetnya parah banget. Itu Kalau bikin males banget sih itu kalau buat ini. Liana sendiri gimana nih? Perjalanan dari sini ke rumah? Nggak, sama sih kurang lebih kayak dapet kayak 10 menitan gitu. Nggak, karena cuma di sini doang gitu, nggak di kabupaten kayak semi nggak Masih kota ya? Iya, Masih daerah-daerah sini jadi aman ya. lumayan lah ya, masih tertolong. Masih tertolong banget nih. Nah, terus gimana ya? Kan kalau tadi kan udah ngomongin kuliah offline atau kuliah online. Nah, pendapat kalian tuh di kampus ini tuh udah apa ya? Istilahnya tuh udah ada memenuhi fasilitasnya Nah, belum gitu, kita udah bisa fasilitas menikmati menikmati belum? fasilitas kampus belum, kan banyak nih ada fasilitasnya nih di sini nih. Kalian udah pernah menggunakan fasilitas itu tersebut belum gitu? Kalau gue pribadi mungkin karena jarang ke kampus. Kalau ada kerkom atau ada kelas doang dan fasilitas kampus juga gue cuman pakai ini doang sih. Apa? Yang ada ya? Yang ada doang kayak wifi, lift juga kayaknya. Suka error. Iya, lift juga kadang cuman satu doang yang dinyalain. Jadi Kendala juga dong ya. Kalau misalnya tadi pagi-pagi nih, Menghambat banget Iya, kalau bener. misalnya kita libur-buru. iya benar-benar. Itu doang sih ditingkatin liftnya tuh dua-duanya kalau bisa. Sama tempat sampah. tempat sampah nih. Iya, Daripada buang sampah sembarangan, lebih baik setiap ruangan tuh ada ya tempat sampah gak sih? Disediain. Iya, biar efisien juga. Nah, selain fasilitas nih, kan pasti kalau misalnya kampus gak jauh-jauh dari jajanan-jajanan gitu. Di situ tuh ada kantin gak sih? Iya. Kalau menurut kalian tuh? Itu sih ya, karena di Unis tuh setahu aku tuh gak ada kantin. Cuman ya jajanannya itu, cuman paling enak ayam geprek Unis. Pasti tahu dong anak Unis. Tahu banget. Sama ini kalau ini kita bahas jajanan nih. Kalau jajanan kalau gue suka banget sama bakso bakar. Oh, bakso bakar abang-abang Iya. yang di gerobak itu emang paling enak banget ya. Walau harganya murah tapi rasanya bintang 5 banget loh. Jangan lupa juga itu lumpia basah. Udah terkenal banget Iya, gitu. benar sih, benar. Kalau selera orang mungkin beda-beda ya. Ah. Kalau Aku gue sih enggak. lebih enakan di Peru. Tapi yang biasanya ngantri itu ayam geprek. Iya. Itu rekomendasi Feni. Kita semua tahu ayam geprek itu dari Feni. Harganya Benar. murah. Rasanya dan enak juga. Iya, dan besar porsinya. Iya. Nih, aku mau nanya ke kalian. Kalian tuh pernah ikut organisasi nggak sih di kuliah nih kayak Himikom, jurnalis, sama paling tinggi apa? Tadi BEM. nih. Mau nggak sih ikut atau udah ada ikut Planning gitu. planning atau salah satu dari kalian ini ada anak organisasi nih jangan-jangan nih? Kalau gue sih ikutnya UKM. UKM apa tuh? UKM jurnalistik. Gimana tuh di jurnalis enak gak? Maksudnya kayak apa aja sih yang pengalaman yang lo dapet tuh di jurnalis selama di dunia jurnalis itu? Iya. Menurut gua enak sih masuk jurnalistik karena di situ tuh belajar buat live report. Yang dimana di matkul tuh belum pernah diajarin. Jadi gua tuh langsung praktek di jurnis itu. Oh jadi kalau di jurnalis itu terjun langsung ya daripada Iya. kan misalnya nih kita nih belajar cuma teori dan di jurnalis itu praktek langsung di kehidupan Ya, gitu. apalagi gua pernah pengalaman liputan di demo. Demo apa tuh? kalau Demo boleh yang tahu? untuk bulan puasa. Itu kenaikan bukan Jokowi. Jokowi Tiga mau periode. tiga periode itu kan? Iya. Itu gimana tuh pas demo? Kan posisinya lagi puasa ya. Buka ya jangan-jangan ya setengah hari ya. Aduh parah banget ini. Tapi itu Sama seru sih. banget. Seru nggak? Seru banget. Tapi yang bikin
deg-degannya itu ya takut kena biasa juga ya. sih. Tapi gue sempat kena juga. Pas mau arah pulang, mata gue tuh ngerasa perih. Pertama perih dikit, gue kira kurang tidur kan. Tapi pas udah sampai halte mau nunggu Grab itu Bangga cuma ada pernah bukan itu posisinya hujan ya, gua kira itu geluduk. Taunya ke air mata dan itu kena mata gua bener-bener perih banget dan nggak bisa melek. ya iyalah juga bicara mata. Terus ada ke PMI yang bilang ini kayak yang kena gas air mata mana gitu kan, itu dikasih cairan NaCl langsung disemprot ke mata gue, rasanya kayak bener-bener perih banget dan ya itu nggak bisa ngeliat sama sekali. Oh, jadi gas air mata tuh berbahaya banget ya jadinya ya. Untung lo gak kenapa-napa lo. Padahal gue tuh di pinggir nggak ikut aksinya. Iya karena itu kan efeknya kan jedar ke udara gitu Iya. loh. Jadi kan Nyebar kemana-mana. nyebar kemana-mana. Dan Jadi jalanan tuh akses buat pulang benar-benar macet, bahkan di stasiun juga Penuh arah ke Tanah Abang ditutup, jadi nggak ada ke arah situ, kalau mau ke arah Rangkas Bitung. muter lagi ya. Makanya kalau mau demo bawa kacamata berenang. Enak. Persiapan ya. Persiapan ya. Kalau dikejar-kejar polisi bisa langsung ke Ya, langsung. kali Ya, maju kali. Kali juga boleh. Nah, ini kan jurnalis nih, ada lagi nggak nih selain jurnalis nih, UKM ataupun kegiatan organisasi lainnya? Kan banyak nih di Oh, Unis sendiri. banyak banget nih di Unis kan ada beberapa UKM ataupun kegiatan lain. Ada apa nih? Boleh dong nyebutin. Kayaknya Risma Maliana disenyum-senyum. Iya. Ada apa nih? Organisasi apa nih ya? Organisasi. Iya, kita satu organisasi soalnya. Apa tuh? USD. Oh USB. Di USB tuh kalian ngapain aja sih? Dan dapat ilmu apa aja gitu, pengalaman apa aja gitu ya? Kalau buat gue sih, kalau pengalaman banyak banget ya, karena di USB itu kita banyak banget acara-acara kayak apa namanya pertunjukan seni atau apapun itu. Kita jadi dari situ gue pribadi sih belajar kayak oh ternyata budaya di Indonesia tuh sangat banyak banget, apalagi misalnya di Tangerang gitu. Aduh bener banget. Itu banyak banget, ada terutama tarian ya, terus lagu-lagu daerah dan segala macam itu dipelajarin di USD gitu. Kalau buat gue itu sih. Kalau berdiskusi mungkin dia banyak juga pengalaman sama organisasi resmi itu ya mungkin sama ya yang lainnya UMKM juga ngerangkul gitu kayak mungkin senioritas apa junior tuh kayak nggak ada udah Iya, sama-sama bener banget. gitu bareng-bareng Itu sih, gitu ya betul. kan Iya. kayak bener-bener nggak kayak nggak junior enggak gitu tapi kita tuh ya udah sama Sama gitu. Cuman aja. ya kita sebagai junior harus tahu sopan santun Iya, kayak gitu Masih tahu batasan Nah, ya bener antara banget. junior dan Nah, senior betul, gitu. kalau kita sopan kan pasti senior juga ke kitanya welcome Welcome banget itu. Yang penting attitude sih kan Bener. nomor satu. Nah, dari USB sendiri ini udah pernah ngadain event gak sih sebelumnya tuh? Nah, ya kan kalau misalnya Himiko kan udah pernah nih Iya. event-event. Kalau USB udah belum sih event-event kayak gitu tuh. Iya. kalau setahu gue sih udah ya, tapi di tahun gua ini kayaknya sih belum karena kan masih corona ya, waktu itu masih pandemi, jadi kayak terbatas gitu loh. Tapi untuk apa tahun-tahun lalu gitu, tingkat-tingkat lalu itu udah pernah sih. Kalau nggak salah sih namanya apa ya? Apa sih kan? Artemos, kalau nggak salah Artemos itu pertunjukan bener-bener kayak itu katanya sih ya, setahu gua itu pertunjukan paling gede sih di USB karena itu persiapannya sangat-sangat membutuhkan waktu gitu, sangat banyak gitu. Terus apa namanya peralatannya segala macam itu benar-benar ya kita ngadain event beneran gitu, bukan yang kayak ya udah event dia ada event gitu sih. Kayak bukan kayak yang event yang biasa aja Ya. gitu ya, benar-benar luar biasa. Mungkin waktu event itu menampilkan budaya-budaya juga kali ya, kayak tari-tarian dari Jawa, Iya. Batak Iya. atau gimana gitu, banyak banget ya. Bener Nah, banget. kalian USB bisa nari kan nih dari daerah? Kebetulan sih kalau aku emang divisi tari jadi di USB itu banyak divisi ya nih teman-teman kayak ada divisi kreativitas, Benar. divisi musik, divisi tari, divisi teater pokoknya. Jadi masuklah sesuai ya kalau kalian minatnya dan bakatnya bakat. di Iya. benar banget. Nah kebetulan aku tari gitu kan. Jadi ya di dalam tari itu kita mempelajari berbagai macam tarian gitu. Tapi satu persatu namanya kan proses nih kan kayak belajar satu dulu nih tarian ini kita fokus baru yang lainnya.
gitu. Bisa dong kasih lihat dikit-dikit tadi. Apa itu yang waktu itu kayak sih? Apa? Jawa Barat deh. Ini bohong Pak. Jawa Barat. Aduh. Gimana ya? Kayak lengan aja lah Lalu sih pakai kayak. tangan begini. Iya. Aduh, lentrik sekali ya. Berbalik. Aku sangat kaku loh guys. Iya kayak gitu, kayak berbeda-beda, kayak kalau Jawa kayak gimana, kalau misalkan Jaipong kayak gimana. Cuman kalau aku sendiri, kita divisi tari lebih ke Jaipong sih, karena Sunda juga kan tarinya itu pun ada juga, kita udah pernah nari apa Lenggang Nyai, kakak-kakak tinggal itu juga udah banyak banget sih tari-tarian yang udah pernah dibawain gitu, ditariin gitu. Jadi gitu ya. Kalau Iya. Liana bisa nari kan nih? Liana divisi apa nih kalau di USD? Kebetulan gue bukan divisi tari ya di sini, jadi gue nggak bisa nari gitu ya. Karena gue memang bakat gue bukan di situ ya. Maaf nih. Gue di divisi musik sih kalau Musik. musik. Wah, kalau Bisa musik nyanyi. bisa dong nyanyi. Sebenarnya Bisa kan nyanyi. jangan nih ya di situ kan kita juga kayak main alat musik belajar gitu Oh, yang belum pernah. yang belum pernah. Jadi divisi musik tuh nggak cuma kita nyanyi doang, Nggak musik berbatas enggak ya. kan. Iya. Berkembang lebih jauh gitu ya. Iya. Yang tadinya nggak bisa menjadi bisa ya. Iya. Keren banget nih USB sama jurnalistik. Nah, kalau ada Ada Putri. ikutin apa nih organisasinya? Kan kita udah kenal dari jurnalistik, udah dengar dari USB. Nah, dia pun nih apa nih? Kayaknya diem-diem aja sih dari Ya kayak tadi. diem aja gitu ya kali. Kebetulan gue nggak ngikut apa-apa Ya ya. ampun, kunang-kunang. Langsung Mahasiswa kupu-kupu. kupu-kupu. Boleh pulang. Kuliah pulang Iya. ya nggak apa-apa sih kalau misalnya kupu-kupu. Mungkin Ya cari- mungkin next ya, nanti semester depan atau Emang kalau misalnya niatnya itu lu pengen ngambil apa sih? Kalau UKM atau UKM atau himpunan? BEM gitu. dulu tuh semester 1 atau semester 2 tuh sempat semester 1 sih pengen banget masuk Kimikom. Cuman karena ternyata telat ya saya daftarnya, jadi ya udah enggak. Terus kayak sekarang semester 3 lagi tertarik banget untuk masuk BEM. Cuman nggak tahu, masih dipikirin lagi ya, nggak bisa langsung diputusin Bener. gitu aja. Iya, bener. Karena semakin kesini tugas juga semakin banyak, takutnya gue nggak bisa manage waktunya dengan baik gitu. Benar. Lebih baik ngambil suatu tindakan itu guys, harus dipikirkan dengan matang, Betul. jangan sampai menyesal di kemudian hari. Walaupun organisasi BEM itu banyak terkenal, tapi kan tergantung dan pribadi orang beda-beda ya. Betul. Jadi lebih baik bagus sih mikir dulu dengan sangat matang. Kalau perlu sholat istighfar. Siap. Jalan. Siap-siap. Nah, di semester 3 ini kan belum penjurusan ya. Iya. Nanti semester depan yang mungkin semester 4. Nah, di Unis ini kan cuma ada 2 jurusan doang ya. Humas sama jurnalistik. Nah, kalau dari kalian itu mau ngambil apa aja sih? Iya nih, gimana nih? Kan ada 2 jurusan nih, ada yang humaska dan jurnalistika. Kalau Feni mungkin ketahuan ya. Udah ketahuan ya kalau Ngambilnya dari jurnalistika, tapi belum tentu. Kalau UKM jurnalistik siapa tahu jadi ngambil humas, Humas, gimana ya. tuh? Betul. Tapi kalau gua ngambilnya jurnalistik. Karena emang gua pengen memperdalam di jurnalistik aja. Jadi Emang suka ya. Iya, jadi nyambung kali ya langsung Iya, kan enak gitu ya. UKM terus juga benar banget. jurusan. Iya. Kalau dari Risma ini Kebetulan ngambilnya humas, tadinya jurnalistik. Cuman kan sama halnya kayak pertimbangan lagi kan ke kayak kedepannya kayak gimana kan kita ini jalanin gitu kan, kayak fokusnya kemana, aku sih humas ya nak. Kalau gue sih humas juga sih. Tadinya awalnya mah jurnalistik, cuman balik lagi sama sih sebenarnya, cuman kayak di pertimbangan gitu. Tapi akhirnya di humas. Kalau untuk debut nih, humas sama jurnalistik nih, kayaknya kebanyakan kalau menurut pandangan ini biar aku yang gue yang nebak ya. Iya. Kayak cucul Bang Pri. Bisa lupa. kayaknya ngambilnya humas deh. Soalnya kan satu jurnalis kebanyakan humas nih. Iya. Lu ngambil apa? Humas awalnya emang jurnalistik. Kenapa sih kok cuman- pada goyang gitu loh? Kan awalnya jurnalistik terus ke humas Iya. gitu. Mungkin banyak karena sih ini kali ya. pertimbangannya. Dari angkatan kemarin tuh emang jurnalistik tuh ada 1 kelas doang. Dan humas ada 3 kelas. Jadi mungkin karena ya di humas banyak orangnya, jadi banyak peminat juga. Baru tahu tuh gue justru. Iya, kalau gue enggak sih, emang
kemauan sendiri dan gue lebih prefer ke humas aja. Apalagi ada tuh gua nanya ke kelas lain, lu milih jurusan humas atau jurnalistik, dan dia jawab gua ke humas aja karena di jurnalistik gua nggak ngerti kamera, sedangkan di jurnalistik itu nggak harus memainkan kamera, bisa buat foto jurnalistik menggunakan HP. Iya, banyak lah. Banyak lah, gak mesti memaksakan satu keadaan di berpatok kamera. pada satu. Iya bener banget tuh. Betul. Kalau kalian sendiri, kalian berdua sendiri, kalian mungkin dari Niki, Niki ngambil apa? Dari gua sih humas ya, gua dari awal tuh udah ngincernya humas sih. Soalnya gimana ya, gua tuh dulu tuh orangnya introvert banget sih kalau gua. Jadi kayak pengen ngembangin aja sih skill ngomong gua ini. Oh, karena Kalau gue ngambilnya jurnalistik, karena gue juga demen suka meneliput gitu ya, kayak nggak ngerti wartawan, aduh keren banget dan gue harus jadi wartawan gitu. Nanti lu yang pegang kamera gue ngomong ya. Bisa kali ya ngomongin gitu. Iya, di net aja. Net TV. Amin. Amin. Nah, rencana kalian tuh lulus dari Unis tuh biasanya kan ada punya goals masing-masing ya. Bener nih. Ada yang mau masuk ke perusahaan atau ada yang mau masuk ke apa namanya televisi gitu. Atau gimana gitu. Apa yang ada mau lanjut nikah nih? Aduh. Mau langsung nikah gitu. Mau langsung Enggak nikah sih, banyak kayaknya. banyak Susah nih sih kalau kayaknya. mahasiswa sekarang tuh aduh gue gak kuat tugas mendingan gue nikah aja nih banyak. Apakah kalian salah satunya? Kalau gue bukan tim nikah cepet, nggak tahu sih, kita nggak tahu mungkin Pengalaman. saat ini gue bisa ngomong gini, cuman nanti kan kita nggak tahu Tahu aja ke besok depan. dilamar ya kan. Tapi kalau Iya. untuk gue pribadi, gue lebih milih untuk kayak nanti deh. Gitu. Oke, kalau Penny Lebih ke ini sih, ngurusin karir dulu baru nikah. oh lebih fokuskan ke karir dulu. Iya benar, kita harus jadi wanita tuh harus jadi wanita independen, tidak selamanya mengandalkan laki-laki ya guys Bener ya. banget. Tuh. Lagi-lagi cuma satu. Tergantung laki-lakinya juga ya Iya. guys. Kalau laki-laki yang bertanggung jawab ya Ya, oke. nggak apa-apa. Gitu. Kalau Liana lanjut S2 nih. Aduh, amin, amin ya Allah. S2-nya mau di mana nih kira-kira? Belum tahu ya buat Baru semester 3 ya. Jauh banget. juga gitu. Skripsi aja belum ya. Iya. Apa juga belum ya kita ya? Iya. Jadi nggak apa-apa kan Tugas aja belum selesai. belum diedit malah. Belum kepikiran malah juga dosanya. Mikir S2 di mana? Kan nggak apa-apa ya, kan orang tuh mempunyai cita-cita masing-masing ya kan Iya, teman-teman. iya. Jadi kayak mau S2 nih, aduh gue mau S2 sini nih, jadi gue mempunyai target gitu loh. Kan kita tuh hidup mempunyai tujuan target. Betul. Gitu. Risma dong, gantian kan udah kita. Oh iya, Risma. Aduh, Isma Ketinggalan, aduh. Diem aja sih. Kurang darah. Apa dan? Apa ngantuk nih? Gara-gara pembawaannya yang kurang happy atau gimana nih? Seru. Kalau untuk kayaknya pendidikan dulu kayaknya sama kerja gitu. Karena kan walaupun nanti kita nikah, kalaupun udah jadi ibu, bukan berarti kita nggak bisa kerja dong. Kan nggak ada salahnya juga suami kerja kita kerja gitu. Benar kan? Perempuan bukan berarti perempuan harus di dapur terus nih, tapi kan perempuan juga punya pilihannya masing-masing, tapi tergantung dari suami juga mau dibolehin atau enggaknya kayak gitu. Bagus banget sih. Kayaknya informasi yang dapat juga lumayan banyak ya teman-teman. Jadi intinya kalian happy kan jadi mahasiswi di kuliahan. Happy dong. Happy Alhamdulillah. dong. Bersyukur kita bisa kuliah aja tuh udah bersyukur banget ya. Iya. Karena ya pasti banyak banget dari teman-teman di luar sana yang pengen banget kuliah, cuman mungkin kesempatannya belum ada dibanding kita punya kesempatan ini. Jadi kayak ya jalanin aja nggak sih? Ya Menikmati capek, semua kuliah juga gitu. capek. Benar banget. Di dunia ini nggak ada yang nggak capek. Kalau kalian nggak capek berarti kalian bukan manusia. Gitu. Iya betul. Udah kali ya sampai sini aja kita ngobrol-ngobrol Udah. santainya. Gue Kana, gue pamit dan Gua Niki sebagai moderator. pamit undur diri. See you. Bye guys.